Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan diubahkan. Dan kita akan dibangun dan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan pagi hari ini. Di hari yang istimewa. Di hari kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami kembali datang ke hadirat-Mu. Menaikkan segala puji dan hormat dan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu. Penyertaan-Mu, pertolongan dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jemaat dikasih Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga jadi satu peristiwa penting dalam sejarah, khususnya bagi kita semua orang-orang percaya. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa dia memang dari sana, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Naikkan ke surga juga mengandung makna yang penting bagi kita. Karena dengan kenaikan Yesus ke surga juga membuktikan kekuasaannya. Kenaikan Yesus ke surga ini juga menjadi jawaban bagi pertanyaan sebagian orang. Benarkah engkau Mesias itu? Benarkah engkau Tuhan itu? Nah, yang jadi pertanyaan, Yesus naik ke surga ngapain? Ya, Yesus menyediakan tempat bagi setiap kita orang yang percaya. Sehingga pada waktunya setelah semuanya selesai, dia akan datang kembali. Ini yang tidak kalah penting. Jadi, dia pergi ke surga atau naik ke surga bukan meninggalkan kita selama-lamanya. Nah, ketika Yesus naik ke surga itulah, diutuslah nanti Roh Kudus ya. Kita akan juga peringati nanti hari Pentakosta ya, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diutus untuk apa? Untuk menyertai kita. Nah, jadi sekali lagi kita tidak tinggalkan sendirian. Karena kasih Tuhan yang luar biasa itu. Cuma dikasih Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga ini disaksikan banyak orang. Nah, jadi suatu peristiwa ketika ada saksinya, apalagi lebih dari 3 orang nih. Ya, itu adalah peristiwa yang sungguh real, nyata. Ya, jadi peristiwa nyata yang terjadi. Ini sungguh luar biasa. Kenaikan Yesus ke surga juga membuktikan kekuasaan Tuhan dan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Suatu saat nanti juga akan bersama-sama ke surga. Karena Yesus pernah berkata, "Aku mau di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Di mana itu? Di surga.
Ya, kita bersyukur akan hal ini. Dan tidak kalah penting harus kita perhatikan adalah sebelum Yesus naik ke surga ada pesan. Orang menyebutnya amanat agung. Ya, untuk kita pergi memberitakan kabar baik, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Supaya bangsa-bangsa boleh mengenal akan Dia. Ini menjadi tugas kita semua. Ingat, bukan hanya pemimpin, bukan hanya rohaniawan, bukan hanya pendeta, majelis, ataupun pemimpin-pemimpin gereja. Tetapi kita semua orang percaya harus menjadi saksinya. Nah, inilah setelah Yesus nanti ke surga, Dia juga akan datang kembali. Nah, kedatangannya nanti itulah yang berbeda dengan kedatangan yang dulu. Dulu ke dunia Dia datang dalam wujud bayi atau lahir di Bethlehem. Besok dikatakan firman Tuhan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Jadi Dia akan turun dari langit. Dia akan ada di awang-awang. Dia akan datang dari atas. Nah, beda dengan yang dulu. Pertanyaannya mungkin sudah bertanya, kapan itu Pak? Ya, saya cuma bisa menjawab, tidak lama lagi, sebentar lagi. Ya, kapan? Tidak disebutkan, Alkitab tidak menyebutkan tanggal waktunya. Tetapi Alkitab mengatakan supaya kita berjaga-jaga kapan Dia datang. Dan berbahagialah ketika Dia datang, kita sedang melakukan tugas kita. Ini yang terpenting. Jadi menyambut Yesus atau mendatangkan Tuhan Yesus yang terbaik dengan kita melayani Dia. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, Yesus naik ke surga. Dia kembali dari tempat Dia berasal. Dan Dia sediakan tempat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena bahwa waktunya nanti kita pun akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia di surga. Luar biasa. Dan kenaikannya disaksikan banyak orang. Sehingga ini bukan cerita bohong. Tapi ini kisah nyata, cerita nyata yang sungguh-sungguh terjadi. Dan kenaikannya ini juga yang akan menjadi penting karena setelah Dia naik, Dia akan memberikan Roh Kudus yang menuntun umatnya. Dan yang tidak kalah penting, ingatlah amanat agungnya untuk menjadi saksi Dia, untuk memberitakan kabar baik kepada segala makhluk. Ingatlah bahwa Dia akan datang kembali. Jangan sampai ketika Dia datang kita tidak melakukan apa-apa. Ingat, mandat atau amanat agung itu diberikan sebelum Dia naik ke surga. Ini menjadi satu tanggung jawab bagi kita semua sebagai orang percaya. Mari jemaat dikasih Tuhan, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, maknai bahwa Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat. Yesus melakukan sesuatu di sana dan kita lakukan bagian kita di dunia ini. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman pagi hari ini ya Tuhan. Yang mana Engkau telah naik ke surga dan kami akan peringati hari ini. Biarlah Tuhan menjadi satu pelajaran penting bagi kami untuk kami mengingat akan amanat agung dan melakukan dalam hidup kami. Untuk kami mengabarkan kabar baik atau Injil kepada semua orang. Jadikan kami saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Dan lebih lagi kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami menjadi saksi-saksi yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Semua dikasih Tuhan, tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Saya ingatkan hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus, ada ibadah kan? Jangan lupa untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.